Dalam animasi ini, kami ingin menjelaskan tentang sistem saraf manusia dengan menggunakan gambar-gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sistem saraf tubuh adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari banyak sel saraf yang melayani, antara lain, untuk memproses rangsangan dari lingkungan. Biasanya dibedakan antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer melintasi seluruh tubuh dan ditampilkan di sini dengan warna kuning. Otak dan sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Mereka dilindungi dengan baik oleh tengkorak dan tulang belakang. Tulang belakang kita terdiri dari vertebra individual yang memiliki kanal tulang belakang yang berisi jaringan lemak dan jaringan ikat serta sumsum tulang belakang. Seperti halnya otak, sumsum tulang belakang terbungkus oleh 3 membran. Membran luar sumsum tulang belakang disebut dura mater. Di bawah dura mater terdapat arachnoid mater. Arachnoid mater ini terhubung ke pemo melalui arachnoid trabeculae. Saraf tulang belakang dari sistem saraf perifer masuk ke sumsum tulang belakang, di mana saraf tulang belakang dibagi menjadi serat aferen dan eferen. Serat saraf aferen menghantarkan impuls saraf dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat, sementara serat eferen menghantarkan impuls ke organ-organ efektor, terutama otot dan kelenjar. Kami akan melihat lebih dekat pada pembengkakan yang disebut ganglion tulang belakang atau ganglion akar dorsal dalam waktu dekat. Pembuluh darah dan banyak serat saraf adalah bagian dari saraf tulang belakang. Beberapa serat saraf membentuk serabut saraf. Serat saraf dibungkus oleh lapisan jaringan ikat dari endoneurium. Sel-sel skuan terletak di bawah lapisan pelindung ini. Jika sel-sel ini melingkari akson beberapa kali, mereka dapat meningkatkan kecepatan konduksi dari suatu impuls. Peningkatan kecepatan konduksi dicapai dengan gangguan teratur yang dikenal sebagai nodus Ranvier. Sel menggunakan akson untuk menghantarkan impuls listrik. Mari kita pertama-tama melihat struktur dasar dari sel saraf. Sel saraf terdiri dari serat saraf yang disebut sebelumnya yang berasal dari tubuh sel. Di dalam, kita melihat inti sel yang berpendar. Dendrit utamanya digunakan untuk menerima rangsangan dan juga berasal dari tubuh sel. Di ujung akson adalah tombol terminal. Tombol terminal ini membentuk bagian pertama dari suatu sinapsis dan oleh karena itu disebut sebagai terminal presinaptik. Tombol terminal ini memiliki saluran kalsium yang dapat terbuka dan tertutup. Saluran kalsium ini terbuka melalui impuls listrik segera setelah potensial aksi mencapai tombol terminal. Saluran kalsium membuka dan memungkinkan ion kalsium mengalir masuk. Ada vesikel di dalam tombol terminal ini. Vesikel ini mengandung neurotransmitter yang ditunjukkan di sini sebagai bola merah. Ada sekitar 200 hingga 500 vesikel seperti ini di tombol terminal sinaptik. Ion kalsium memungkinkan vesikel ini untuk menyatu dengan lapisan luar, yaitu membran sel. Fusi vesikel dengan membran memungkinkan neurotransmitter untuk diangkut keluar dari sel. Proses ini dikenal sebagai eksositosis. Neurotransmitter diserap oleh reseptor yang terletak pada membran sel postsinaptik yang mengubah neurotransmitter kembali menjadi potensial listrik. Dengan bantuan sinapsis kimia seperti itu, sel saraf dapat mengirimkan sinyalnya ke sel saraf lain.
Tombol terminal tidak hanya dapat mengirimkan impuls melalui duri dendrit, mereka juga dapat mengirimkan potensial aksi mereka langsung ke sel itu sendiri. Juga mungkin bagi tombol terminal untuk membentuk sinapsis dengan akson atau tombol terminal lainnya. Sel saraf dapat dan harus juga dapat mengirimkan impuls ke sel lain seperti sel otot kita sehingga kita dapat bergerak. Tetapi sekarang mari kita kembali ke sumsum tulang belakang dan saraf. Impuls ditransmisikan melalui serat saraf ke satu sisi. Impuls berasal dari sumsum tulang belakang di sisi lain, mereka ditransmisikan ke sumsum tulang belakang. Tubuh sel dari neuron sensorik terletak di dalam ganglion tulang belakang itu sebabnya bagian dari saraf tulang belakang ini lebih tebal daripada bagian lainnya. Neuron di ganglion akar dorsal adalah neuron pseudo-unipolar di mana aksonnya terbagi menjadi dua cabang. Satu cabang menuju periferi misalnya ke kulit dan yang lainnya ke sistem saraf pusat. Impuls ditransmisikan dari kulit ke sistem saraf pusat melalui akson tergantung pada fungsi. Neuron juga dapat memiliki serat saraf tak bermielin, dalam hal ini sel Schwann non-mielinasi melapisi akson yang berarti tidak ada peningkatan kecepatan konduksi. Mari kita lihat prosesnya dengan bantuan gambar yang sangat disederhanakan. Di ujung jari terutama kita memiliki banyak reseptor di ujung serat saraf sensorik. Jika reseptor dari neuron sensorik menerima stimulus mekanis, rangsangan ini dikonversi menjadi impuls listrik dan ditransmisikan melalui akson ke neuron lain di sumsum tulang belakang. Neuron di sumsum tulang belakang mentransmisikan potensi aksi ke otak di mana neuron lain akhirnya mentransmisikan impuls ke korteks somatosensorik. Impuls kemudian diproses seperti yang sudah disebutkan, ada banyak reseptor di kulit. Beberapa reseptor berada di lapisan atas kulit yaitu epidermis yang terdiri dari keratinosit mati dan hidup, korpus Klemm-Meissner, dan sel Merkel ditemukan di sini. Reseptor lain berada di lapisan lebih dalam kulit seperti korpus Klérufini yang ditemukan di dermis. Ada banyak reseptor lain tetapi hanya 3 ini yang akan dijelaskan secara singkat di sini. Mari kita mulai dengan korpus Klemm-Meissner. Begitu tekanan diterapkan pada korpus Klemm-Meissner, misalnya dengan menekan kulit, potensial aksi dipicu. Potensial aksi ini hanya terjadi ketika ada perubahan tekanan. Korpus Klemm-Meissner oleh karena itu adalah mekanoreseptor yang beradaptasi dengan cepat. Sel Merkel di sisi lain termasuk dalam mekanoreseptor yang beradaptasi lambat karena mereka memicu potensial aksi sebagai respons terhadap rangsangan dinamis dan statis. Korpus Klérufini memicu potensial aksi ketika jaringan meregang. Korpus Klérufini juga termasuk dalam mekanoreseptor yang beradaptasi lambat dari kulit. Mari kita lihat lagi sumsum tulang belakang dan saraf tulang belakang. Akson dari serat saraf sensorik berakhir di sel-sel saraf di sumsum tulang belakang. Serat saraf yang dapat dilihat di sini sebagai benang-benang tipis yang membentang ke otak berasal dari tubuh sel dari sel-sel saraf ini. Serat saraf disebut sebagai materi putih dan tubuh sel sebagai materi abu-abu. Ketika reseptor dari kulit atau organ menghasilkan potensial aksi, mereka mentransmisikan potensial aksi ini melalui serat saraf ke materi abu-abu. Setelah itu potensial aksi ditransmisikan ke otak melalui materi putih.
Dari atas kita dapat melihat struktur berbentuk kupu-kupu dari materi abu-abu. Namun, impuls juga dapat diproses langsung di sumsum tulang belakang. Serat sensorik mentransmisikan impuls secara langsung atau tidak langsung ke serat saraf motorik yang kemudian dapat mengontraksi atau merilekskan otot. Ini disebut sebagai refleks. Refleks seperti itu terjadi ketika kita terbakar, reseptor kemudian mentransmisikan impuls melalui neuron sensorik ke interneuron yang kemudian menyebabkan neuron motorik untuk mengontraksi otot.